Teman-teman, sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, semua saya berkat ibadah hari ini, berkati WL, Singkat, dan pemain musik yang akan ibadah dan juga berarti membawa firman dan Tuhan Yesus, oleh amin. Mari kita menyanyikan Yesus padamu berseru. Kau
Puji Tuhan, Salam anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya Yesus, glory. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami masih boleh mengikuti ibadah sekalipun secara online. Kami rindu Tuhan Yesus mendengarkan firman. Kami rindu ya Tuhan Yesus mendengarkan ya Tuhan kehendak-Mu. Mari Tuhan Yesus berbicara. Kami rindu ya Tuhan Yesus, setiap kata, setiap kalimat dari firman boleh nyata di dalam kehidupan kami, boleh melawat setiap kami yang mendengarkan. Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi dengan kasih-Mu, urapi dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh ya Tuhan menjadi berkat untuk kami semua, untuk kami yang mendengarkan. Dan kami percaya, jika kami ada dalam permasalahan, jika kami ada dalam pergumulan, kami percaya kuasa firman Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus jalannya penyampaian firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam anak-anak. Baiklah, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-25. Ibu beri judul Menghadapi Masalah Bersama Tuhan. Ibu bacakan Mazmur 22 ayatnya yang ke-25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Anak-anak, selama kita hidup, selama kita ada di dunia ini, kita tidak akan luput dari permasalahan. Setiap orang pasti menghadapi masalah, baik itu tua, muda, kaya, miskin, semua memiliki masalah. Apalagi sekarang ini kita dihadapkan dengan virus corona yang melanda bumi ini. Akan banyak imbasnya dalam hidup kita, dalam kita melewati hidup. Dampak dari COVID ini menimbulkan banyak masalah, baik itu masalah perekonomian, masalah pendidikan, masalah pekerjaan. Ada banyak imbasnya. Nah, anak-anak, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi masalah seperti itu? Kalian sebagai pelajar harus belajar secara online. Belum lagi kalian mendapatkan berbagai macam kendala. Kalau belajar online harus punya HP, harus ada jaringan, harus ada paketan data. Belum lagi kalau mendapatkan tugas terlambat mengerjakan karena kendala jaringan, itu akan membuat kita merasa, bagaimana ini Tuhan, bagaimana aku bisa melewati masalah ini. Nah, anak-anak, Tuhan memang tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Tuhan menjanjikan akan selalu menyertai. Ada ayatnya, kemalangan orang benar banyak,
tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapinya jika kita menghadapi permasalahan? Yang pertama, dalam kita menghadapi masalah, tentu kita membutuhkan seorang sahabat. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita butuh sahabat sejati yang menerima kita apa adanya. Kalau kita menghadapi masalah, biasanya kita ingin curhat ya. Kita butuh seseorang yang mau mendengar. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Tetapi kita juga butuh seorang sahabat dalam kehidupan kita, dalam pertemanan kita. Kita harus punya komunitas yang dapat bertumbuh dan dapat saling menguatkan. Mungkin bisa teman satu gereja, teman persekutuan, dimana kalau kita mendapatkan masalah, teman akan saling menguatkan. Seorang teman, seorang sahabat akan bisa menguatkan supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Apalagi yang kita butuhkan jika kita menghadapi masalah? Yang kedua adalah iman. Matius 9 ayatnya yang ke-29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Tuhan Yesus mengatakan, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jika kita menghadapi masalah, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita beriman bahwa Tuhan akan menolong kita, akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan menolong kita menyelesaikan segala permasalahan. Bahkan Tuhan menjanjikan jalan keluar untuk kita. Kita harus percaya, kita harus beriman bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita apapun permasalahan kita, besar, kecil, ringan, berat. Permasalahan kita sebagai pelajar, permasalahan kita sebagai orang tua, permasalahan kita dalam perekonomian, permasalahan apapun, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Katakan dalam doamu, "Aku percaya Tuhan sanggup menolongku. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan segala permasalahan." Letakkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, kita menghadapi masalah dengan sukacita. Bersungut-sungut ketika kita menghadapi masalah. Manusiawi ya, kalau kita sekali waktu kesal. Tapi kalau terus menerus setiap permasalahan, setiap kita ketemu masalah, kita menggerutu seperti itu. Tuhan Yesus tidak menghendaki itu. Tapi Tuhan ini, Dia, kita, orang yang menghadapi masalah, menghadapinya dengan sukacita. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tidak menggerutu,
bersukacita karena kita punya pengharapan, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jika kita bersungut-sungut, jika kita menggerutu, itu akan menghalangi mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Itu akan menghalangi segala doa kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabar, bertekun dalam doa. Namanya bertekun, terus menerus, sungguh-sungguh, tanpa batas, terus berdoa sambil menunggu jawaban Tuhan dengan sabar. Imani, Tuhan pasti menjawab doa kita. Di awal tadi Ibu sudah sampaikan firman Tuhan, Mazmur 22 ayatnya yang ke-25. Sebab Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya pada orang itu. Dan Tuhan mendengar ketika ia berteriak minta tolong kepadanya. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, minta tolong kepada Tuhan. Jika orang dunia saja minta tolong, berteriak minta tolong, kita sebagai manusia akan menolong. Tolong, tolong, kita kan pasti berlari menolong mereka. Apa yang terjadi? Nah, ini Tuhan Allah Bapa kita. Kita berdoa, kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Bapa yang di surga pasti akan mendengar dan sanggup menolong kita dari segala permasalahan ataupun kesulitan yang kita hadapi, sebesar apapun permasalahan kita. Berikutnya, anak-anak, jadi untuk apa lagi kita takut menghadapi masalah? Kita punya Yesus yang hebat untuk setiap persoalan dalam hidup kita. Memang walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, masalah akan tetap ada di dalam hidup kita. Bedanya, kita tidak lagi berjalan sendirian karena ada Yesus yang selalu menyertai dan menolong kita. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Ada pujian yang mengatakan itu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan. Tuhan berjanji akan selalu menyertai, akan ada setiap saat kepada anak-anak yang percaya kepadanya. Jadi untuk apa lagi kita takut menghadapi masalah? Tuhan Yesus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada amin, anak-anak? Kita percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus akan menyatakan kuasa-Nya jika kita berteriak minta tolong kepadanya dalam doa, bertekun dalam doa, sabar dan menghadapinya dengan sukacita. Amin.
Semoga firman ini bisa menjadi berkat buat kita semua dalam kita menghadapi permasalahan. Kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus ada dan menolong kita. Amin. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kuasa firman-Mu nyata. Kami percaya setiap kata, setiap kalimat di dalam firman-Mu mengandung kuasa yang hebat. Mujizat Tuhan Yesus nyata untuk kami. Mujizat Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Mujizat Tuhan Yesus ada bersama kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala permasalahan dan pergumulan kami di dalam tangan kuasa Engkau. Untuk anak-anak kami yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan, pergumulan di dalam keluarga mereka, apa yang menjadi permasalahan, kesulitan di dalam setiap anak-anak kami, mari Tuhan Yesus, Engkau melawat mereka. Engkau jauh lebih mengetahui setiap hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, jika kami meletakkannya di dalam tangan kuasa Engkau, kami berseru kepadamu, berteriak minta tolong. Mari Tuhan Yesus, Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Engkau menjawab setiap permasalahan kami. Engkau ya Tuhan Yesus memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kami. Dan kami percaya setelah kami berdoa, setelah kami mendengarkan firman ini, kami percaya mujizat Tuhan ada untuk setiap permasalahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.